Halo sahabat CMBR yang disayangi Tuhan, semoga kalian dalam keadaan sehat dan gembira. Bertemu lagi dalam seri berkenalan dengan Kitab Suci bersama Monano. Kali ini kita masuk bagian yang keempat, Kitab Suci Perjanjian Baru, Kitab Iman Jemaat Perdana. Di video bagian yang ketiga, kita udah ngomong soal KSPL atau Kitab Suci Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita akan ngomong Kitab Suci Perjanjian Baru. Buat kalian yang belum nonton video tentang KSPL atau Kitab Suci Perjanjian Lama, saya saranin nonton dulu supaya punya gambaran sedikit dan bisa lebih ngerti kaitannya sama yang baru. Ya. Oke, kita cus. Kitab Suci Perjanjian Baru. Kenapa disebut baru? Apa bedanya sama yang lama? Pertama, ya disebut Kitab Suci Perjanjian Baru. Disebut perjanjian karena seperti perjanjian lama ini isinya memang perjanjian. Nah, yang beda adalah pihak-pihak yang terlibat. Kalau perjanjian lama itu melibatkan Allah Yahweh dengan umat Israel. Kalau perjanjian baru itu antara Allah Bapa dengan seluruh umat manusia. Tapi khususnya teristimewa orang-orang yang percaya kepada Yesus putranya, yaitu orang-orang Kristen atau yang disebut juga dengan Israel baru. Kedua, disebut perjanjian baru ya, karena munculnya setelah yang lama, setelah yang terdahulu, yang pertama antara Yahweh dengan orang Israel. Nah, bedanya perjanjian yang baru ini ada broker ya. Ada pengantaranya, ada maklarnya ya. Kalian pasti sudah tahu pengantaranya ya Yesus sendiri ya. Dia menjadi wakil Allah sekaligus wakil manusia. Di hadapan Allah dia wakil manusia. Di hadapan manusia dia adalah wakil Allah ya. Nah, di hadapan manusia Yesus mengikat perjanjian ini, memeteraikan dengan darahnya. Makanya perjanjian ini tidak pernah bisa terbatalkan karena sudah diikat dengan meterai yang adalah darah Yesus sendiri. Sekali lagi, karena sudah dimeteraikan dengan darahnya, dengan kurbannya disalib, maka perjanjian ini tidak terbatalkan. Makanya selain disebut perjanjian baru, ini disebut juga perjanjian yang kekal. Perjanjian baru dan kekal. Next, kita bahas kenapa disebut Kitab Iman Jemaat Perdana. Ya, kalian yang udah nonton video tentang KSPL dan masih ingat ceritanya, tentu udah bisa ngira-ngira, udah bisa nebak-nebak sedikit ya. Tapi supaya lebih jelas, saya ceritain aja proses terbentuknya KSPB. Kalian pasti ingat, ya pasti tahu kalau Yesus ini punya banyak murid. Nah, di antara murid-murid itu, Yesus memilih 12 orang yang kemudian disebutnya rasul. Nah, jemaat perdana itu adalah para rasul dan orang-orang lain, murid-murid lain yang percaya pada Yesus itu. Mereka semualah itu yang disebut dengan jemaat perdana. Sebagai orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih menjadi rasul, ya, 12 rasul ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus, ya. Mereka ikut kemanapun Yesus pergi. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri apa yang Yesus lakukan, dengar dengan telinga sendiri apa yang Yesus katakan. Ya, jadi mereka nih sungguh-sungguh tahu gitu, Yesus kayak gimana. Nah, karena mereka melihat, mengalami sendiri bagaimana sepak terjang Yesus, muncul rasa kagum. Ya, rasa kagum ini berkembang juga menjadi rasa cinta kepada Yesus. Yang lama-kelamaan, apalagi setelah akhirnya Yesus wafat, bangkit, dan naik ke surga, itu mengkristal menjadi iman akan Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup, sebagai Tuhan, pokoknya sebagai semuanya deh. Ya. Nah, maka seperti perintah Yesus sendiri, ya, setelah Yesus naik ke surga, para rasul ini mewartakan ya, apa yang dikatakan Yesus,
apa yang diajarkan Yesus tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan Bapanya. Ya. Dengan kata lain, mereka mewartakan iman mereka akan Yesus. Tentu kemudian bukan hanya 12 rasul ini, ada juga orang-orang lain di antara jemaat ini yang dipilih oleh Allah sendiri untuk ikut mewartakan juga ya, iman akan Yesus Kristus. Awalnya pewartaan dilakukan secara lisan dari mulut ke mulut ya, lewat khotbah para rasul. Kemudian tadi saya sudah bilang ada orang-orang lain juga yang mulai menyampaikan imannya lewat khotbah mereka. Nah, lama-lama juga dirasakan kebutuhan untuk memelihara yang dari mulut ke mulut itu supaya benar, supaya nggak keliru-keliru, nggak dilupain. Ya, mulai ada kebutuhan untuk menuliskannya. Sehingga terjadi juga pewartaan secara tertulis. Nah, ya, singkatnya seperti prosesnya perjanjian lama, ada tulisan-tulisan, ada banyak, ya, kemudian dikumpulkan, diseleksi sama-sama, terbentuklah kitab suci perjanjian baru yang kita kenal sekarang ini. Kalian pasti masih ingat, Dei Verbum bilang begini, perintah Tuhan itu dijalankan pula satu secara lisan oleh para rasul yang dalam pewartaan lisan dengan teladan serta penetapan-penetapan meneruskan entah apa yang telah mereka terima dari mulut, pergaulan dan karya Kristus sendiri, entah apa yang atas dorongan Roh Kudus telah mereka pelajari. 2. Secara tertulis oleh para rasul dan tokoh-tokoh rasuli yang atas ilham Roh Kudus itu juga telah membukukan amanat keselamatan. Selain itu, Dei Verbum juga bilang begini, sebab apa yang atas perintah Kristus diwartakan oleh para rasul, kemudian dengan ilham Roh Ilahi diteruskan secara tertulis kepada kita oleh mereka dan tokoh-tokoh rasuli sebagai dasar iman. Nah, jadi gitu ya, kenapa kitab suci perjanjian baru disebut dengan kitab iman jemaat perdana. Ya, semoga penjelasan saya cukup jelas sehingga kalian bisa ngerti. Nah, sekarang saya simpulin sekali lagi, disebut kitab iman jemaat perdana karena memang berisi ya, mengandung imannya jemaat perdana. Mungkin lebih tepat lagi kalau disebut kitab iman para rasul ya. Tapi ketika itu ditulis ya, itu sudah menjadi imannya bersama jemaat perdana ya, memang sumbernya dari para rasul, tapi yang lain juga sudah mengimani itu. Next, KSPB ini ada kanon-kanonnya nggak sih kayak KSPL? Untungnya cuma ada satu kanonnya. Ya, jadi kita nggak terlalu panjang ngejelasinnya. Kanon ini terdiri atas kitab Injil dan kitab-kitab lainnya. Kita dengar Dei Verbum bilang apa? Semua orang tahu bahwa di antara semua kitab, juga yang termasuk perjanjian baru, Injillah yang sewajarnya menduduki tempat istimewa. Sebab Injil merupakan kesaksian utama tentang hidup dan ajaran sabda yang menjadi daging penyelamat kita. Selain itu dicatat juga, kecuali memuat keempat Injil, kanon perjanjian baru juga mencantumkan surat-surat Santo Paulus serta tulisan para rasul lainnya yang dikarang dengan ilham Roh Kudus. Saya ingetin aja, kanon kitab suci perjanjian baru terdiri atas 27 kitab. Ya, 4 Injil, 1 kisah para rasul, 13 surat Paulus, 1 surat kepada orang Ibrani, 7 surat Katolik, dan 1 kitab Wahyu. Kalau tadi kalian dengar ada sebutan surat Katolik, kalian nggak salah, bener kok dengarnya. Ya, memang ada istilah begitu. Udah tahu belum maksudnya? Pertama saya sebutin dulu surat Katolik itu apa aja. 1, 2, 3 Yohanes, 1, 2 Petrus, surat Yudas, dan surat
Yakobus. Kedua, saya kasih tahu bahwa kata Katolik itu berasal dari bahasa Yunani, Katolikos, yang berarti umum, universal, atau bisa juga semua. Next, saya ajakin kalian perhatiin dulu surat-suratnya Paulus. Ya. Kalau kalian perhatiin judul-judulnya, pasti sebutannya surat Paulus kepada jemaat di Anu atau kepada si Anu. Ya. Jadi penulisnya jelas, Paulus, dan penerimanya yang ditujunya juga jelas, jemaat di Anu, ya, atau si Anu, jelas. Ya. Nah sekarang surat-surat yang tadi saya sebut sebagai surat Katolik, kan surat si Anu, ya, Yohanes, Yakobus, Petrus, Yudas, gitu. Penulisnya jelas, gitu. Tetapi siapa yang dituju? Nah, kan nggak jelas. Nggak jelas ini dalam arti para penulis ini mau agar semua orangnya membaca suratnya. Semua orang yang percaya kepada Yesus membaca surat itu. Jadi nggak ada certain group atau certain person, tapi ya semua yang mau baca, baca. Nah, karena untuk semua, untuk kalangan umum, makanya disebut surat Katolik. Begitu. Oke guys, itu tadi semua adalah informasi yang bisa saya bagikan tentang kitab suci perjanjian baru. Ya. Semoga penjelasan saya cukup bisa dimengerti dan bisa ada gunanya untuk kalian semua. Thank you, terima kasih, Shishet, ya udah mau ngikutin terus sampai saat ini. Ya, masih ada satu lagi video seri berkenalan dengan kitab suci. Jangan sampai kalian kelewatan. Ya. Tonton terus video seri berkenalan dengan kitab suci. Setia menginspirasi, tetap berkontribusi. Tuhan memberkati. Tetap berkontribusi, setia